Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah. Di sini saya dari mahasiswi STT Stanur Kamil Bogor semester 5. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang bertemakan tentang mahabbah dalam tasawuf. Pengertian mahabbah. Mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Nah, adapun pengertian mahabbah menurut istilah yaitu kecintaan yang mendalam secara ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara tasawuf adalah merupakan keadaan jiwa yang mulia bentuknya dan disaksikan kemutlakannya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hambanya, dan selanjutnya yang dicintai itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya, dan seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tokoh sufi dalam mahabbah beliau adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama lengkap beliau yaitu Ummu Al-Khair Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qisiyah. Ia lahir di Basrah pada tahun 96 Hijriah atau 713 Masehi. Rabi'ah Al-Adawiyah merupakan seseorang zahid, perempuan yang amat besar dari Basrah di Irak. Ia berasal dari keluarga yang sejahtera, tapi hidup sesederhana. Nah, dari kecil dia tinggal di kota kelahirannya. Di kota ini, Ummu Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sangat harum namanya sebagai seorang manusia suci dan amat dihormati oleh orang-orang di sekitar kotanya. Beliau seorang hamba yang kemudian dibebaskan. Dalam hidup selanjutnya ia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Nah, ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan orang kepadanya. Nah, bahkan dalam doanya dia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi kepada Allah. Mahabbah dalam tasawuf adalah maqam, yaitu tingkatan. Maqam tertinggi dalam ajaran Rabi'ah. Untuk mencapai harus melalui maqam-maqam yang lebih rendah. Secara umum mahabbah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mahabbah orang biasa, yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan berzikir dan beribadah selalu. Yang kedua yaitu mahabbah orang sidik, yaitu mahabbah yang mampu membuka tabir antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat-sifat diri dan hati penuh dengan rasa rindu kepadanya. Dan yang terakhir yaitu tingkatan yang paling tinggi adalah mahabbah orang arif, yaitu mahabbah yang mengetahui betul terhadap Allah, yang dirasa bukan lagi cinta tapi diri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mahabbah dalam Al-Qur'an yaitu kuasa mahabbah sebagaimana diceritakan di atas mendapatkan tempat di dalam Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa antara manusia dengan kuasa dapat saling bercinta. Kuasa ayat yang berbunyi yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya yaitu, kuasa kau cinta kepada Allah, karenanya utuhlah saya dan Allah akan mencintai kau. Quran Surat Al-Imran ayat 30. Nah, adapun ayat Al-Quran selanjutnya yaitu ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya, Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Nah, dari kedua ayat tersebut memberitakan petunjuk bahwa antara manusia dan kuasa dapat saling mencintai. Sebab alat untuk mencintai kuasa merupakan ruh yang berasal dari roh kuasa. Roh kuasa dan ruh yang ada pada manusia sebagaimana anugerah. Kuasa bersatu dan terjadilah mahabbah. Ayat tersebut juga menerangkan bahwa pada saat terjadi mahabbah, diri yang dicintai sudah menyatu dengan yang mencintai, yang dibeberkan dalam alat pendengaran, mata, dan tangan kuasa. Dan untuk mencapai situasi tersebut dikerjakan dengan amal ibadah yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari mahabbah dalam tasawuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau materi yang kurang berkenan didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.